warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dari kelompok 9. Kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya dengan Kak Prasasti Ayunirung. Lalu ada juga Kak Ruswati. Sama yang terakhir ada Mbak Muratin. Di sini kelompok 9 akan membawakan materi tentang penganggaran kas dan pengertiannya sendiri. Pengertian penganggaran kasnya akan disampaikan langsung oleh rekan saya dengan Kak Prasasti Ayunirung. Boleh, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasasti Ayunirung. Saya dari kelompok 9 akan membahas tentang anggaran kas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian anggaran kas. Anggaran kas atau biasa disebut dengan cash budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Yang kedua yang akan saya bahas adalah pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik untuk operasi sehari-hari maupun untuk berinvestasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, untuk tujuan penyusunan anggaran kas dan metode penyusunan anggaran kas akan dibahas oleh rekan saya, Ruswati. Silakan, Ruswati. Tujuan penyusunan anggaran kas adalah satu sebagai menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisiensi atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat itu sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otoritas anggaran yang disediakan. Selanjutnya itu adalah metode penyusunan anggaran kas. Yang kesatu ada metode perkiraan kas atau metode langsung, yaitu metode yang didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas. Yang kedua itu metode ikhtisar Rabalugi atau sering dikenal dengan metode tidak langsung. Itu adalah di mana titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar Rabalugi yang dianggarkan. Untuk menyusun anggaran kas yang diperlukan: 1. Laporan laba rugi lengkap yang digunakan khusus untuk menyusun arus kas. 2. Neraca perbandingan yang memuat informasi tentang kegiatan investasi, keuangan, dan operasional. 3. Analisis atas perkiraan yang menggambarkan berbagai jenis transaksi dan kejadian yang mempengaruhi kas, baik langsung maupun tidak langsung. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas adalah sebagai berikut. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. 3. Menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya, dan pengeluaran lain-lain. 4. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bisa terdapat saldo akhir yang minus atau negatif. Maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokok. 5. Memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. 6. Menyusun anggaran kas akhir. Untuk kesimpulan dari materi penganggaran kas, yaitu yang pertama, kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan,
baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Yang kedua, manfaat penyusunan anggaran kas bagi perusahaan adalah dapat diketahui bila mana perusahaan dalam keadaan defisit dan keadaan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Tetap yang ketiga, terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu anggaran kas jangka panjang dan anggaran kas jangka pendek. Lalu ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran kas, yaitu pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu ada pendekatan akuntansi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, karena kami masih tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.